Halo teman-teman, dengarkan baik-baik. Saya di sini bukan untuk ribut, tapi untuk meluruskan kebohongan yang sedang dipelintir, seolah-olah kebenaran. Pernyataan Rismon Sianipar ini bukan cuma keliru, tapi berbahaya bagi persatuan bangsa. Ironisnya, dia bicara soal konstitusi, tapi justru mengajak melanggar konstitusi itu sendiri. Mari kita bongkar satu persatu, tenang, pakai akal sehat, pakai fakta. Resolusi 2026 memakzulkan Gibran. Pertama, klaim Gibran tidak lulus SMA. Ini pembohongan publik ya. Faktanya jelas Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA melalui program paket C. Dan ini sah secara hukum, diakui negara, bukan akal-akalan. Dasarnya jelas, PP nomor 17 tahun 2010, Permendikbud nomor 3 tahun 2017. Negara menyatakan paket C setara dengan SMA atau SMK. Jadi kalau masih bilang tidak lulus itu bukan kritis, itu menyesatkan. Kedua, soal syarat konstitusional. Undang-Undang Pemilu menyebut tegas berpendidikan minimal SMA atau bentuk lain yang sederajat. Perhatikan baik-baik ya, bentuk lain yang sederajat. Nah, paket C itu masuk di situ. Sah, legal, diakui negara. Yang bermasalah itu bukan Gibran, tapi cara berpikir Rismon dan CS yang sempit ya, yang memaksakan pendidikan hanya satu jalur. Padahal negara sendiri mengakui banyak jalur pendidikan yang sah. Ketiga, surat keterangan 6 Agustus 2019. Surat itu bukan bikinan warung kopi ya. Surat itu diterbitkan oleh Ditbindiktara, Kemendikbud, lembaga resmi negara. Kalau surat resmi negara disebut dipertanyakan, maka yang diragukan bukan Gibran, tapi otoritas negara itu sendiri. Kalau merasa ada pelanggaran, tempuh jalur hukum, bukan lempar tuduhan di ruang publik sambil memancing emosi massa. Keempat, ajakan people power untuk memakzulkan. Nah, ini bagian paling berbahaya ya. Tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang 19.1945 yang mengatur pemakzulan lewat aksi massa. Mekanismenya pemakzulan hanya satu. DPR, Mahkamah Konstitusi, pembuktian pelanggaran hukum berat. Jadi, mengajak people power dengan dalih menjaga konstitusi, tapi caranya melangkahi konstitusi, adalah kontradiksi fatal. Ini bukan menyelamatkan negara, ini membakar negara sendiri. Kelima, kalau yakin melanggar hukum, kenapa tidak ke jalur hukum? KPU sudah menyatakan berkas sah. MK sudah menegaskan, verifikasi administratif adalah kewenangan KPU. Kalau memang ada pelanggaran, laporkan ke Bawaslu atau ke kepolisian. Tapi yang terjadi apa? Bukan laporan hukum, yang dibangun justru narasi provokatif. Ini bukan perjuangan hukum, ini agitasi politik. Dampak dan konsekuensi ya, ini sangat penting ya. Ajakan seperti ini bukan cuma salah, tapi berpotensi memicu konflik sosial. Dalam Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE, pengasuhan untuk melawan pemerintah yang sah bisa dipidana. Jadi Rismon ya, sebelum mengajak orang turun ke jalan, pikirkan dulu konsekuensi hukumnya. Jangan gagah di mic, tapi lari saat berhadapan dengan hukum. Kesimpulan ya teman-teman ya, kedaulatan rakyat bukan ditujukan dengan menggulingkan pemerintah yang sah. Kedaulatan rakyat sudah dijalankan 14 Februari 2024 lewat pemilu. Sekarang tugas kita mengawal